Selamat datang para sahabat Halolo Indonesia. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi di sini dalam perbincangan yang santai. Dan seperti mana kita ketahui bahwa siaran kami ini adalah untuk membawakan isu-isu yang ada yang berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini bisa membawa manfaat buat para pecinta Halolo se-Indonesia. Baiklah, saya nih dalam hal ini mengundang, sudah ada juga teman-teman saya yang hadir di sini yang akan mengulas. Kebetulan yang kita ulas adalah masalah yang cukup viral saat ini di masyarakat. Tapi sebelum ini saya akan kenalkan bahwa saya adalah Boy P. Arifin yang sebagai pemandu, sebagai teman Halolo, dan saya juga akan didampingi oleh sahabat-sahabat saya, yaitu ada Pak Nahason nih Pak. Bang Hanason, siapa sih udah nggak kenal dengan beliau ya. Wajah dan logatnya ini yang ciri khas. Ya. Di samping Bang Hanason ada juga nih sahabat saya nih, Bang siapa namanya nih? Pian. Oh Bang Pian, ya Bang Pian. Oke Bang Pian, saya nih terus terang aja saya buka handphone saya. Rupanya ini ada kiriman dari teman-teman saya. Dia minta tolong, Bang, coba tolong dong diulas masalah 3 terdakwa kasus korupsi tol MBZ divonis 3 hingga 4 tahun penjara. Nah, kalau ini kan menyangkut masalah korupsi Pak ya. Coba, di sini kebetulan Bang Hanason ini adalah pengacara dan pakar hukum. Saya ingin bertanya nih, Bang Hanason. Ini kan berita ini kan cukup viral ya. Kalau kita lihat sekarang Republik ini dalam 2 bulan terakhir ini kan banyak kasus-kasus yang putusan hakimnya itu pada aneh-aneh gitu loh. Ada yang di Surabaya, ya kan? Dia udah jelas-jelas, dia udah membunuh, CCTV semuanya ada, karena dia mungkin katanya tanda kutip anak anggota DPR RI dinyatakan hukuman bebas. Nah, sehingga bukan hanya penuntut umum yang ribut, tapi seluruh netizen se-Indonesia bertanya-tanya. Nah, nanti kita akan bahas itu untuk session-session yang akan selanjutnya. Nah, kebetulan saya ingin tertarik karena banyak nih yang udah kirim ke saya, yaitu minta dibahas masalah 3 terdakwa kasus tol MBZ yang divonis 3-4 tahun penjara. Nah, saya ingin tanya ke Bang Hanason nih, sahabat saya yang seorang pakar hukum. Bang, kalau ketentuan dalam KUHP, ya kalau nggak undang-undang tindak pidana korupsi, kalau orang melakukan korupsi ini, kayak contohnya kayak kasus korupsi tol MBZ, apa benar hukumannya 3-4 tahun? Saya rasa enggak deh, Bang. Kalau nggak salah dulu ya, kalau saya dengar ya baca undang Freeport, ya kan tuntutannya bisa 20 tahun, Bang. Kok bisa sampai nggak ada sepertiganya dan langsung divonis 3-4 tahun. Seandainya dia masuk penjara, masuk 3 tahun, paling-paling kan di kita sudah terkenal raja remisi. Baik, paling-paling dia hanya 6 bulan nantinya. Nah, menurut Abang, bagaimana nih Bang? Coba dah kasih pencerahan kepada kita semua, sehingga netizen ini terbuka matanya nih Bang. Iya. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Boy, Mas Boy. Gini, kalau membaca aturan, ya aturan tinggal aturan. Tapi kan perasaan jalan Bang. Pertemanan jalan, makanya sering-seringlah kita ketemu. Sering-sering ketemu, segala sesuatu bisa diatur. Di tempat kami ada namanya sumut. Semua urusan mesti uang tunai, kata mereka. Tapi kenyataannya kan di pengadilan begitu, benar nggak? Kan tuh pasti teman-teman di sana tuh yang ngeliat gini, hai, bener kan? Kata Bang Nahason, coba, sumut. Nah kita, kan bukan segini Bang, kenapa saya ungkapkan begitu? Benar ya. Netizen, semua tuh kadang-kadang yang berat-berat dibuat ringan. Iya. Nah ini netizen, coba
tanya nih, saya mau tanya nih, bener nggak sih kalau begitu ya bisa rusak lah Republik ini. Sebenarnya kalau kita lakukan aturan yang benar itu, alangkah baiknya. Itu secara holistik. Tapi kan ada spesifik. Sebutlah perasaan, persamaan di antara para pihak yang ada di situ. Maksudnya apa tuh? Coba Bang Pian dulu deh. Bang Pian kalau terlalu teori saya bingung juga. Bang Pian gimana Bang Pian? Mungkin dia lebih agak enak. Iya, dia di lapangan biasa. Dia biasa lah orang. Kalau yang benar ini cerita dia. Cuma kan kalau saya biasa lah masyarakat kaum akar rumput cuma mikirnya paling 510 miliar ya? Iya. 510 miliar dengan 3 tahun. Nah, 510 miliar 30 tahun. Itu sama paling ayam. Ayam harganya berapa duit? Paling 150 ribu. 150 Iya. ribu. Gitu. Nah ini pemirsa, coba tolong kita sama-sama mengkritisi para penegak hukum. Jangan sampai orang-orang yang tanda kutip ngambil uang negara sampai ratusan miliar dijatuhi hukuman sama dengan yang maling-malang yang harganya 150 ribu. Iya. Rasa keadilan gimana? Coba kita sama-sama memikirkan, kita kan ingin cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia nih. Kalau cinta kesatuan negara Republik Indonesia kan harus cinta seluruhnya kan. Sistem yang benar, semuanya benar. Insya Allah kan jalannya kalau berakhir juga husnul khotimah katanya. Nah coba sekarang lihat. Itu yang menjadi coba kalau di handphonenya Bang Pian tuh berita apa di sini kan heboh nggak di situ juga tuh. Banyak kali peminatnya. Nah, Cuman banyak gondoknya gitu Bang. peminat apa? Peminat informasinya. Cuman peminat itu korupsi. Tapi bisa Kalau penonton, kalau bisa peminat 150 berapa triliun? ya 510. 500 miliar. Iya. Saya juga mau. Lah, sebenarnya kan peluang itu belum hadir kepada Bang Boy. Saya kira paling minat kalau ada peluang kan. Karena belum ada kesempatan. Oh iya. Itu dia. Kalau saya mikir gini, ya zaman sekarang siapa sih orang nggak butuh duit? Oh iya. Kita mikir ke sana kan. Apalagi kalau nilainya cukup besar. Kita aja mikiran uang receh kayak Bang Pian aja diembat. Apalagi yang uang besar begini kan. Iya. Tapi saya mikir gini, kalau misalnya ini keputusan itu yang 510 miliar Ya. hanya dijatuhi 3 atau 4 tahun, besok-besok orang ngantri ini cari kesempatan Karena korupsi. Benar nggak? Kalau tidak salah di itu ada yang jadi tahanan kota juga deh. Nah, saya bilang, kalau begini nih, saya memohon nih, mungkin ke pemerintah yang baru nanti, Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi lagi ya, Pak Prabowo. Iya. Tolong Pak Prabowo, tolong diperhatikan hal-hal kayak gini. Pak Jokowi sudah baik memperhatikan, tapi yang di bawahnya masih rada-rada yang agak menyimpang. Atau bisa juga Pak Jokowi, di akhir-akhir Bapak yang tinggal 2 bulan ini, tolong dibenahi Pak, diberangus habis. Kalau begini, kita yang baik-baik ini, yang sholatnya jalan-jalan, Ngiri. semua juga ngiri. Saya pikir gini, kalau masalah rakyat kecil yang hanya judi online yang seperak dua perak aja diributin, bener nggak penonton? Sedangkan waktu kita dialog kemarin dengan Bang Pian, judi online itu atau pinjaman online itu kan paling sederhana, hanya dengan cekrek kamera, jebret, dalam waktu 5 menit uang turun ke rekening kita, itu langsung dipermasalahkan. Memang sih dampaknya ya menyekik, tapi itu kan orang harus pengorbanan. Nah kalau ini yang benar-benar maling tingkat tinggi, benar nggak penonton? Coba deh kita pikirkan masing-masing. Saya bukan yang ngajak loh. Tapi kalau misalnya memang perlakuannya begitu, coba tuh penonton yang ada di sebelah sana tuh. Saya lihat kayaknya lucu sekali, udah minggir gitu penonton itu tuh. Lagi nyari kesempatan. Banyak kalau saya perhatikan penonton yang ada di sebelah sana tuh, mungkin dia ada di Kalimantan kali, atau di Palembang tuh saya lihat ada tuh. Udah mikir-mikir, artinya dari kesempatan. Iya. Nah ini penonton saya yang depan saya ini udah mikir-mikir kayaknya. Ya, bayar gini Bang. Kita dengar para netizen lah atau masyarakat di luar sana apa dibilang? Wah, coba
kamu di situ. Saya kira lebih dari itu yang kamu ambilkan dananya. Maka demikian mereka yang ada di atas itu ya kesempatan lah. Nah, Yang mendapatkan peluang itu, mengapa tahanannya sebegitu rendah dibanding dengan maling ayam tadi Bang ya? Betul. Yang kembali ke Maling pertanyaan. ayam babak belur. Kembali ini ke pertanyaan ini. Saya Iya. selalu menanyakan, ini yang salah siapa? Loh, sebenarnya yang salah yang kompromi lah. Iya dong, itu kan hasil kompromi. Bang, kita kembali lagi Bang. Kalau dari deretan itu yang salah itu apa Bang? Ini sistemnya, apa memang udah masyarakatnya yang rusak? Kalau menurut Abang gimana? Sebenarnya kebenaran itu ada di aturan. Di situ sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Yang menjadi permasalahan adalah pelakunya turut tidaknya dia pada aturan itu. Kemudian ada kompromi antara sebutlah yang menentukan hukuman dan yang terdakwa. Kompromi terjadi kalau kelihatan ada peluang. Kalaulah pengambil atau penentu hukuman itu dengan sebutlah maling ayam, nggak mungkin ada kompromi. Oke, kalau Bang Pian, pendapat Bang Pian, Ya saya mau tanya sama Atom. nah, Iya. coba gimana? Kenapa itu bisa terjadi ada kompromi? Apa penyebabnya? Kompromi itu sebenarnya karena dilihat ada harapan di situ. Ada harapan buat bisa Mendapatkan sesuatu yang plus lah. Coba kata lagi, kan kalau kita menghadapi proses hukum, Iya. itu kan mulai dari penyidik oleh Iya. kepolisian, Iya. terus langsung ke penuntutan umum. Kalau udah penyidik udah lengkap diserahkan kepada kejaksaan untuk Iya. dituntut kan. Iya. Nanti ada istilahnya apa P21, P21 ya, iya. P21 dan sebagainya. Iya. Nah ini kan prosesnya udah cukup panjang, Betul. ya kan. Artinya dari proses penyidikan di tingkat kepolisian aja, Iya. bukti-bukti formil, bukti-bukti material kan sudah lengkap di sana. Iya. Patokannya KUHP. Misalnya korupsi, hukumannya berapa, dan biasanya itu sudah hukuman maksimal yang akan diterapkan. Iya. Karena saya punya teman juga ya dari kepolisian, dia bilang kalau kita lagi mau proses ini, kalau belum apa-apa udah dikasih hukuman minimal, saya akan ditegur oleh atasan saya. Mereka mengatakan begitu. Oh. Nah, sekarang dari sana artinya kan terjadi pengkortingan. Nah, sekarang jadi pertanyaan ini dari penyidik penuntut sampai ke proses pengadilan. Iya. Misalnya korupsi, ambillah MBZ ya. Itu kan kalau di KUHP itu kan kalau tipikor itu kan 20 tahun Ya. penjara. Terus udah gitu sampai ke penuntut umum, pihak kejaksaan, sampai ke proses pengadilan. Di pengadilan kan ada proses yang berjalan nih. Bersama persidangan kan nggak sekali Iya. dua kali, benar nggak Bang Pian? Iya. Bisa berkali-kali. Iya, berkali-kali. Saksi siapa orang-orang. Tiba-tiba ya kan prosesnya itu yang sudah benar-benar artinya persidangan semua dibuka kan dari A sampai Z semua. Kenapa melakukan tindak pidana itu? Tiba-tiba hanya putusannya 3-4 tahun. Nah di sini kan terjadi satu penyimpangan hukum. Korting-kortingannya sudah ada. Nah makanya saya tanya, kortingan itu mulainya dari mana? Apakah dari penyidik ke penuntut umum atau gimana? Ini kadang-kadang kalau udah putusan itu semua jadi panik, apalagi udah viral di masyarakat nih. Iya. Contohnya gini, kita ambil contoh yang lain ya, yang peristiwa Surabaya yang pembunuhan itu ya. Itu udah jelas-jelas dari bukti formil material CCTV mengatakan ada pembunuhan, bahkan si perempuannya itu dirindas pakai mobilnya dia dan dia udah mengakui dalam BAP. Tiba-tiba dinyatakan itu bebas dengan alasan tidak ada yang melihat, saksi mata yang melihat tidak ada. Yang jadi pertanyaan itu adalah CCTV. Ada proses forensik, badannya dia remuk, ya kan? Itu kan ada bukti forensik dan bukti materialnya sudah ada di sana, ya kan? Dia menggunakan pakai apa? Tiba-tiba hanya putusan bebas. Dan ini berlanjut nih, terus nih kejadian-kejadian ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke MBZ. Tiba-tiba nih bisa 3-4 tahun.
ini mulai kortingan ini penonton nih harus saya mau nanya itu, mungkin pertanyaan penonton tuh yang saya lihat tuh yang ada di sana tuh, mungkin di Jawa Tengah kali udah manggung tuh lihat saya tuh, itu 3,5 tahun tuh dari mana? Mungkin kalau dia mungkin penonton tuh nggak bisa jawab nih, abang-abang ini yang berdua mewakili nih, gimana nih Bang? Bang. Ayo. Bisa gimana menurut abang? Tuh penonton di Jawa Tengah tuh ngeliat tuh. Kalau saya baca beritanya, cuman alasannya belum pernah dihukum, alasannya berkelakuan baik. Kalau kita berpikir secara logikanya, udah ketahuan dia korupsi, berkelakuan baik masih disebut berkelakuan baik, terus di mana baiknya? Nah itu dia. Nah abang gimana nih Bang? Itu pertimbangan lain. Apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau mengurangi hukuman itu? Ya, kan terserah dia. Keputusan di tangan dia. Terserah di mana kira-kira. Makanya pilihlah profesi yang penentu keputusan. Ya, sekarang kita lihat ya. Saya nggak tahu nih, saya nggak mau ngomong sembarangan, nanti salah ngomong sedikit yang ribut sama saya, yang marahin saya, bahkan yang nggak puas bisa nuntut ke saya. Ya. Sekarang kan profesi yang benar-benar yang real, yang bersih kan agak susah. Jangan kan gitu, kalau kita bicara agama aja ada kortingan-kortingan juga, kayak seolah-olah kalau kita mau coba yang sebetulnya masuk neraka dengan begini dikorting. Nah itu kan saya pikir, apalagi sekarang hukuman dunia nih. Iya. Kan orang juga aneh, artinya gini, kalau saya nih, apalagi ada pertanyaan dari mana tadi itu? Dari Riau tuh saya lihat tadi dari Riau tuh. Lihat ya Bang, tuh ada penonton dari Riau. Ya, lihat kan tuh dari Riau, udah senyum-senyum tuh. Riau, ini abang-abang ini mau menjelasin nih. Nanti coba Bang, kalau misalnya memang begitu, ya. Hukuman itu bisa dikorting di awal. Ya bukannya menghancurkan, saya rasa nih yang bakal kejadian begini bakal banyak nih. Apalagi kalau kita bicara tindak pidana korporasi. Nanti begitu ditanya korporasi alasan pada manajemen, ini pasti melakukan pihak manajemen kan, nggak mungkin tingkat pegawai bawahan kan, yang bisa mengambil keputusan ini. Dia akan melakukan, saya udah melakukan action plan. Terjadi penghematan, memang penghematan, tapi penghematannya anggaran proyek dibantu. Penghematan gitu ya. Iya. Ya, kalau dipikir-pikir ya benar hemat gitu. Hemat itu bukan hemat ke proyeknya, memang hemat ke kantongnya dia. Hemat untuk ke kantongnya pribadi. Nah, ini kan ibaratnya pertanyaan juga. Nanti begitu sampai di pengadilan, kalau misalnya prosesnya bisa bebas begitu atau nggak bisa ringan begitu, ya kita lihat nih. Dulu KPK dibentuk dasarnya apa sih? Kita kembali ke KPK. Tadi keputusan dari kasasi di KPK kan, yang menangkap kan KPK, yang memproses KPK. KPK dulu dibentuk alasannya, kalau tidak salah ingatnya, karena rakyat, pemerintah udah kurang percaya dengan aparat hukum yang ada. Betul. Kejaksaan dan kepolisian yang bisa dimainkan. Makanya dibentuklah KPK. Nah sekarang putusan KPK-nya pun juga sama, ya kan? Nah nanti kan di situ begitu udah heboh nih, orang Indonesia ini akan melek kalau misalnya udah viral, mempertanyakan ini, semuanya akan double cover, semuanya akan, wah itu bukan saya, ini begini. Contohnya saya lihat di beberapa TV, hakim yang memutuskan bebas di Surabaya aja, itu kan sekarang diuber-uber. Di satu sisi dia senang viral, namanya cepat ngetop. Makanya saya bilang orang kalau ngetop harus apa-apa melakukan hal yang benar gitu ya Bang. Bang Pian gimana Bang? Iya kan memang ada pepatah mengatakan kalau pengen ngetop ya buat yang tidak. Oh iya. Penonton, setuju nggak? Saya mau nanya nih penonton nih, tuh ada penonton yang ada di Manado tuh, bener nggak? Kalau yang mau ngetop buat yang tidak. Abang gimana? Lah, sebenarnya tinggal mau ngetop via apa? Bang, kalau jangan via apa, orang juga bingung mau via apa. Oh, lewat misalnya gini. Kalau kita via pos atau via jalur via. Kalau kita jalur normal pasti lama. Harus jalur pintas lah. Untuk kasus hukum juga sama kali ya? Lah, emangnya ada kasus hukum jalur pintas ya? Ini aja lihat sendiri apa ini. Nah, bisa kelihatan nggak ciri-cirinya apa? Nah, itu Bang. Sebenarnya
ciri-ciri itu, ciri-ciri itu bisa. Kan kalau naik kereta Wus misalnya harga tiketnya lebih mahal daripada kereta komuter lain gitu. Apa seperti itu sama nggak? Ciri-ciri itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Semua orang bisa lihat, orang bisa lihat. Ya, dia punya apa namanya? Sudut pandang spesial nggak? Harus ada juga. Selain paranormal ada juga. Soalnya yang pasti nih gini ya. Kalau paranormal cek hodam. Yang pasti gini nih. Kalau menurut agama ini kan kata orang lihat ini tanda-tanda akhir zaman. Iya. Kalau tanda-tanda akhir zaman ini sudah sangat maju, sudah sangat modern, semuanya bisa terjangkau. Dulu kita bicara nggak usah jauh-jauh lah. Kita bicara 50 tahun atau 60 tahun yang lalu. Orang untuk ketemu, ya kan? Halo, apa kabar? Misalnya abang ada di kampung abang di Sumatera Utara, saya ada di Jakarta, itu butuh waktu 1 minggu. Iya dong. Tulis 1 lembar, ya kan? Halo, apa kabar? Begini, pakai pos, cap, kirimnya sekarang dicemplungin ke kotak pos, kan masih banyak kotak pos dulu tuh, itu nyampainya seminggu. Minggu depan. Iya. Hanya isinya halo, apa kabar? Nah, sekarang orang nggak usah jauh-jauh, ya. Zaman COVID aja orang pakai video call, apa kabar? Nah, itu orang tanda-tanda akhir zaman udah artinya udah kemajuan ini. Itu lewat jalur cepat kan pakai paket data. Pakai data. Nah, ini kan pengadilan pakai paket data juga. Kira-kira ada nggak? Gitu. Ya, data kan salah satu yang disebut bahan dari saintifik itu loh. Seharusnya. Tapi itu kan bisa juga namanya juga bahan olahan. Cuma ada. Dan diolah apanya nih? Nah, data tadi bisa diolah sampai menghasilkan satu output yang bisa menjadi outcome seharusnya. Nah, yang jadi pertanyaan satu, kalau saya jadi hakim membuat satu keputusan vonis kayak model begitu, ya, kan ada perasaan nggak enak ya. Itu dia. Nah, makanya saya pikir ini para hakimnya udah mati rasa apa enggak? Makanya jadi perasaan itu, itu sebenarnya yang kita dengar hari ini, revolusi mental itu sudah dilakukan kah? Ya, tapi kita nggak tahu revolusi mental dari zaman Pak Jokowi menjadi presiden udah dimulai. Tapi hasilnya kalau model begini apa yang direvolusi? Hasilnya malah akan lebih banyak yang pada kepingin. Justru itu. Jadi kalau kita lihat, nah itu dia. Kalau kita lihat. Coba kita bandingkan di masa sebelum penjajahan, mana sebelum merdeka lah, dan sesudah merdeka. Dari sebelum merdeka mau merdeka, jiwa kebangsaannya itu tinggi sekali kan, dan mau merdeka. Setelah merdeka, bahkan setelah reformasi pun begini membludak karakternya. Kalau orang bilang itu kan tanda-tanda akhir zaman. Iya. Ini contohnya, teknologi makin canggih, semuanya udah terbutui. Nah, kebutuhan itu kan bisa dikamuflasekan untuk kepentingan. Iya dong. Sekarang contohnya gini, dulu kita nggak ada istilah mengenal paket data. Ya betul. Sekarang ada paket data. Iya. Kalau kita bicara nggak usah jauh-jauh 50 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun ada nggak paket data? Nggak ada. Contohnya bang, waktu saya pertama kali kerja tuh tahun 90-an, saya kerja di Sumatera. Abang pasti ngerasain deh bang. Yang namanya wartel itu kebutuhan masyarakat, idola masyarakat. Di kampung-kampung di mana wartel semuanya ada. TUT. Pokoknya orang tuh pada ingin ngantri, bahkan rebutan untuk bicara di wartel. 5 tahun kemudian wartel mulai sepi karena yang ada warnet. Tambah pager dulu. Oh, pager dulu. Dulu orang tuh bawa pakai pager ini, anggapnya punya ini pakai pager taruh di sini. Iya, betul. Gitu ya. Disuruh ngomongin. Kalau dipikir-pikir, kok mau ya diperintahin tuh ngomongin? Ya kan ngomongin pakai telepon umum, pakai koin. Lari ke wartel, telepon umum. Kalau dulu masih ada telepon koin. Tung. Padahal kalau disuruh tuh mau. Tapi udah tuh kebanggaan dia pakai pager, dia lihat banyak lagi. Minimal orang dia eksekutif udah pakai pager. Iyalah. Ya kan. Nah, pager tiba-tiba tersisihkan oleh adanya handphone. Iya. Handphone di awal. Begitu handphone di awal, sudah lihat yang terjadi apa? Orang pager udah mulai dilupakan kan? Iya dong. Masih ada handphone di awal. Kita lihat lagi nih handphone di awal itu isinya hanya bisa SMS. Yang karakternya nggak lebih dari 80 karakter. Yang paling bagus udah poliponik. Itu udah paling bagus. Itu paling bagus.
Sekarang udah ditinggalin. Sekarang SMS udah nggak ada yang orang pakai. Nggak ada yang pakai. Iya. Nah ini artinya kan tanda-tanda ini kan merubah tabiat orang, merubah pikir orang, semua by design, by cepat. Iya. Nah makanya sekarang kita lihat nih, kalau memang benar begini. Apakah tadi kejadian itu juga ngikutin cara itu baik cepet tadi? Dalam hukum apakah ada seperti itu? Sebenarnya ada apanya atau apa adanya. Jadi sesuai kebutuhan juga. Ini menarik nih, apa adanya Atau ada apanya. Nah yang terjadi sekarang fenomena yang mana nih? Ya campur-campuran lah. Tuh, jangan pernyataan membuat bingung tuh teman-teman yang ada di Justru di Irian di Papua tuh. para pemirsa itu lebih pintar. Enggak, sekarang gini, pemirsa ini kan jumlahnya banyak. Iya. Dalam hatinya mereka pasti bergelora nih. Iya. Bergejolak. Oh iya, dengan pasti. model begini. Tapi dia itu kan tidak bisa menyalurkan melalui kita. Iya. Terus terang aja, Bang, saya itu bisa buka ini karena ada handphone. Iya. Tiba-tiba di handphone saya ini ada puluhan WA menanyakan masalah ini. Nah, kebetulan saya kan punya sahabat-sahabat abang-abang ini nih. Ya, kita ngobrol ringan. Tujuan kita kan bukan untuk menjas pengadilan, tidak. Ini suara masyarakat, menyampaikan masyarakat. Ini pola pikirnya gimana? Satu. Terus yang kedua, pemerintah begitu ada keputusan model-model yang aneh-aneh begini, ya kan? Apa tanggapan pemerintah? Jangan lama-lama orang dipertontonkan dengan, wah tenang ya nanti ini kita periksa lagi nih. Kan kita punya sekarang udah banyak wadah kan, ada komisi yudisial, komisi. Harusnya begitu ada yang namanya yang penyimpangan hukum kan langsung masuk dalam proses. Karena masyarakat pun tidak akan bereaksi tanpa adanya aksi, ya kan? Oh iya dong. Sekarang kontrol sosial yang paling cepat itu adalah kontrol kayak model begini. Netizen, Iya. lewat netizen. Netizen. Karena sekarang gini, Bang. Dulu orang bisa arogan di jalan. Polisi bisa. Sekarang kalau polisi tiba-tiba kalau bisa nangkep ya tanpa sebab kita langsung keluarin handphone kita pegang. Dia kan udah kalang kabut nih. Oh, iya dong. Udah kalang kabut. Dia bilang, siapa yang mengizinkan Anda untuk syuting saya tanpa izin saya? Kan polisi juga nggak ngerti. Iya. Kalau kita misalnya masuk ke rumah bapak, saya buka handphone, saya syuting isinya itu nggak boleh, harus izin. Iya. Tapi kalau saya syuting di depan rumah umum, bapak, ya. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh lah. Itu kan informasi. Iya. Apa bedanya dengan CCTV yang kita pasang di jalan? Iya. Kan kalau gitu nggak ada peraturan dong, nggak boleh pasang CCTV. Iya. Harus ada izin. Betul. Izin sama siapa? Oke nih, kayaknya kita udah menarik nih. Nah, kira-kira nih di akhir-akhir session ini, kalau menurut Abang, fenomena yang kemarin putusan-putusan ringan ini, menurut Abang bagaimana? Sebaiknya punya naluri yang humanism lah. Maksudnya rasa kemanusiaan itu berdasarkan kebenaran. Para netizen itu adalah masyarakat atau warga yang punya wawasan general yang hampir sama persepsinya. Sehingga jelas dianggap hal-hal itu melanggar aturan, maka harus divonis sesuai dengan aturan itu. Maka para pengambil keputusan pun seharusnya harus mengikuti aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi kontra antara pemahaman massa yang secara keseluruhan dengan hanya orang per orang atau oknum tertentu. Lampian. Jadi kata kuncinya tadi berarti perasaan mendekati kepada kebenaran. Iya. Kata-kata hari ini. Diulang dong. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini karena tadi yang disampaikan oleh Bang Hasan, berarti saya ambil kesimpulan kata-kata hari ini adalah karena perasaan mendekati kepada kebenaran. Iya. Kebenaran dunia dan akhirat. Iya. Itu dong. Oke Bang, kayaknya perbincangan kita udah cukup. Netizen, sahabat-sahabat Halo, udah puas belum dengan pernyataan kita nih? Ya, sebaiknya kalau misalnya belum puas, nanti kita tanya nih. Kita punya Halo Indonesia yang ada di bawah ini. Kirimin aja apa di bawah. Tolong kirimkan apa, ada masalah apa, kirimkan ke tempat yang di bawah ini. Insya Allah kita akan bantu di permasalahan ini. Ini sebelum tutup, closing statementnya apa nih?
Perasaan harus didasari oleh kebenaran sehingga masyarakat merasakan hal yang sama. Baik, Bang Pian, Bang Hanaswan, terima kasih. Halo, lo.